alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang diberkahi Allah, alhamdulillah Allah memperkenankan kita untuk hadir. Pertama, kita tengah usai menunaikan salat maghrib berjamaah, sembari kita lanjutkan salat sunnah, sekaligus kita insyaallah hingga isya 1 jam ke depan kita ngaji untuk menambah keilmuan kita dan juga mencari petunjuk yang tengah mengantarkan kehidupan kita agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kesemuanya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kajian sesi kedua tentang pembahasan malaikat, kita pertama disuguhkan perihal tentang definisi malaikat, kemudian bagaimana keimanan kita untuk keberadaan malaikat itu. Selanjutnya pada kesempatan malam ini kami ingin sampaikan tentang penciptaan malaikat. Penciptaan malaikat ini nanti kami bahas bagaimana bahan Allah menciptakan malaikat itu, kemudian adakah waktu penciptaan malaikat, sekaligus apa sih hikmah diciptakan malaikat itu. Baik, pertama perihal tentang bahan atau materi Allah menciptakan malaikat, itu sudah dijelaskan oleh Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabiyah Aisyah selaku istri beliau sendiri. Rasul SAW pernah menyampaikan, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal janu mimma rijimin nar wa khuliqa adam mimma husifalakum. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin dari nyala api, dan Adam keturunannya semua dari kalangan manusia itu diciptakan oleh Allah seperti yang Allah sifatkan untuk kalian. Ini kita akan jelaskan bagaimana sih kandungan atau hadis yang cukup menjelaskan tentang 3 makhluk Allah: malaikat, jin, manusia. Kalau jin kita tuntaskan bahasan itu, kemudian kita sekarang beranjak kepada malaikat. Inilah hadis yang sahih sekaligus yang menjadikan sebuah penjelasan tentang materi atau bahan Allah menciptakan malaikat itu. Di dalam kandungan hadis ini, malaikat diciptakan dari cahaya. Tentu cahaya itu diciptakan sebelumnya. Artinya cahaya itu juga makhluk Allah, diciptakan, dibentuk, dibuat oleh Allah sebelum malaikat dibuat. Demikian juga nyala api. Nyala api itu Allah ciptakan duluan sebelum jin. Demikian juga tanah.
tanah yang bahan materi kita, Allah menciptakan manusia itu dibentuk dulu, dibuat dulu, diciptakan dulu oleh Allah, baru Allah menciptakan makhluk itu, malaikat, jin, manusia. Nah, ini sekaligus urutan. Jadi Allah menciptakan malaikat dulu, kemudian jin, kemudian manusia. Nah, kita perhatikan dari redaksi. Nah, kita akan perhatikan hadis ini, walaupun tiga makhluk ini sangat terkait untuk bahasannya. Kita tadi disampaikan bahwa Adam dan keturunannya itu diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang Allah sifatkan untuk kalian. Ini maknanya bahwa Adam dan keturunannya itu Allah ciptakan sebagaimana sudah Dia jelaskan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Allah paparkan secara panjang lebar penciptaan manusia itu. Seperti kita perhatikan dalam surat Allah mengatakan di dalam surat Shad, surat ke-38 ayat 71 hingga 7 sampai 71, 2, 3, 4, 1, 2, 3 hingga 71, 72, 73. Ya. Allah mengatakan, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin." Nah ini. Jadi ketika Allah, Rabb kita, itu telah menyampaikan kepada para malaikat, nah ini penghormatan Allah, kasih sayang Allah, perhatian Allah kepada makhluknya yang mulia, makhluknya yang bersih, makhluknya yang dijadikan bala tentara. Itu Allah infokan ke mereka gitu sebelum menciptakan Adam. Wahai malaikat, sesungguhnya aku hendak, ini aku, kata Allah, aku hendak menciptakan basyaram, manusia yang bahannya itu adalah mintin. Ya, tin apa? Tanah. Bahan sudah ada dulu, kemudian baru bentuk fisik, yaitu makhluk yang namanya manusia itu. Kemudian, nah ini, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dibentuk oleh Allah. Setelah aku sempurnakan, kemudian aku tiupkan ruhku, jadi ruh yang ciptaanku itu. Karena ruh juga merupakan makhluk Allah. Aku tiupkan untuknya ke dalam diri Adam itu, faqa'u, maka setelah usai aku perintahkan kalian untuk sujud kepadanya. Yani kepada Adam. Di situ ada para malaikat dan juga satu makhluk yang tak mau sujud, yaitu iblis. Kemudian iblis tanya, "Qala ma mana'aka alla tasjudah id amartu." Nah ini, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau menghalangi, engkau tidak mau untuk sujud terhadap perintahku kepadamu ini? Maka qala ana khairu minhu. Iblis mengatakan, saya ini lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku dari bahan api, ya, nyala api tadi. Sementara Adam engkau ciptakan dari tin, tanah liat. Nah ini iblis. Iblis itu ternyata mindset beliau, pikiran beliau ini membuat perbandingan sendiri. Jadi Allah itu sama sekali tak membandingkan ini baik, ini buruk, tidak ada. Tapi mindset iblis sudah memiliki seperti itu, bahwa bahannya Adam dengan bahan dirinya itu dibandingkan oleh iblis dan dinilai sendiri gitu loh. Ya, dinilai sendiri, dibenarkan sendiri. Beliau sampai mengatakan, "Ya Rabb, saya ini lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari nyala api, sementara Adam dari tanah."
Ini akal bulus iblis yang sampai mengatakan nyala api itu lebih baik daripada tanah. Padahal kalau kita ya cerna manfaat besar untuk manusia itu adalah justru tanah itu. Seorang menjadi tawadhu, seorang tidak sombong, seorang bersujud kepada Allah. Di mana sujudnya? Di tanah. Seorang bisa bekerja, ya, bisa menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan keluarganya, untuk kebutuhan dirinya, itu pun juga di daratan yang menginjak tanah. Loh, ini yang paling inti besar bagi manusia, pengakuan dirinya sebagai hamba untuk bersujud kepadanya adalah tempat yang paling rendah, yaitu tanah. Tapi nilai di hadapan Allah sangat tinggi. Oh, inilah yang menjadikan manusia itu mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan kalian adalah yang paling takwa. Ya. Dan dinilai di antara yang paling besar nilai di situ adalah bagaimana apresiasi Allah ketika hambanya itu melaksanakan perintahnya, yaitu sholat, sebagai bentuk ketundukan kepadanya, sebagai bentuk wujud ketawaduan kepadanya, sampai manusia itu ya menundukkan kepalanya itu di tanah. Walaupun secara real masih ada lantainya, masih ada karpetnya, itu tak masalah. Yang penting letak semuanya itu adalah di tanah atau di bumi. Nah, ini sebetulnya makna dari kandungan tanah, kemudian ada alasnya, itu tidak ada bahasan sama sekali sebetulnya. Tapi orang-orang masih mempermasalahkan itu. Maksudnya gini, jadi ketika Rasul mengatakan ju'ilah lil ardu masjidan, Allah jadikan bumi untukku itu adalah sebagai tempat sujud. Kalau dimaknai bumi, maka tanah liat. Sehingga kalau tempat sujud itu harus di tanah tanpa ada sesuatu yang melekat, tanpa ada sesuatu yang menempel di tanah itu, langsung orang bersujud dengan keningnya itu semuanya wajib melekat dan menempel ke tanah. Faham ngoten niku wonten ngene Jawa Timur. Semerang. Halo? Wonten. Sehingga sholat itu tidak pakai alas. Tidak pakai alas, sehingga harus tanah gitu loh. Masjidnya bangunan masjid tetap, tapi wujud untuk lantainya itu tidak pakai alas, nggak pakai keramik, nggak pakai karpet. Oh, pengiritan. Nggak perlu modal-modal, langsung tanah. Kalau mau untuk lebih dingin dikasih pasir. Nah, dikasih pasir. Nah, ini sungguh berbeda gitu. Ya, mayoritas ulama tidak memahami itu. Tapi kalaupun toh itu dipakai, tidak mengapa gitu. Jadi nggak pakai alas, langsung kita itu sholat di lapangan tanpa alas, sholat di padang pasir. Loh itu, nah, kalau berkenan, Rasul aja ya juga pernah, tapi itu pun cukup dikasih alas. Ya, sampai-sampai Rasul ketika sholat waktu panas tak kuat, sehingga jubahnya itu dilepas, kemudian ditaruh, lalu beliau buat untuk sujud. Nah ini perihal ketika Adam itu sudah diciptakan, kemudian roh dihembuskan, ditupkan oleh Allah ke dalam jasad Adam itu. Nah, Adam kita singgung lagi, di mana
Allah itu menciptakan Adam di surga. Dalam riwayat Muslim, Rasul mengatakan lamma sawarallahu Adam fil jannah. Tatkala Allah itu telah membentuk fisik Adam di surga. Nah, ini hadisnya, hadis Sahih Muslim. Kemudian tarakahu masyaallah ayatruka. Setelah dibentuk Adam fisiknya itu, watuluhu situna dhira'an. Ini watuluhu situna dhira'an. Panjangnya Adam itu situna dhira'an, 60 hasta. Pinten 60 hasta itu? Hastanya orang Arab. Ini atas si kita niki ndak. Hastanya orang Arab kan panjang-panjang. Di sekitar kalau ini setengah meter, ya dikali 2 dikali 60 dirok. Kalau tadi 1 dirok itu setengah meter umpama ya, maka 2 dirok 1 meter kan ya. Maka berarti 1 berapa? Ketemu 30 meteran. Itu tinggi Nabi Adam. Kinten-kinten 30 meter ningali ini ya nopo. Ndak ngene. Makanya gak ada jeda ya, niku wonten baju yang tingginya segitu. Nah ini kalau orang-orang mutawif sambil guyonan ya, itu nabi apa itu bajunya Nabi Adam. Ya hanya itu aja kok, sebagai wujud oh begitu ya kepercayaan kita dalam hati yang saya kata watuluha situna dhira'an, panjangnya itu sampai 60 dhira', 30 meteran. Sepeda juga gitu, sepedanya satu masjid ini rodanya. Toh itu kalau ada sepeda zaman itu, kalau ada sepeda. Oke, kita lanjut hadis tadi. Ketika Adam sudah dibentuk fisiknya, kemudian Allah tinggalin. Allah biarkan dulu. Biarkan ini barang sejenak. Lantas karena iblis yang berada di surga, malaikat berada di surga, faja'ala iblis yutifu bihi. Maka iblis itu muter keliling. Ngecek nopo nih? Yang duru mahua. Koreksi, diteliti, difahami. Dikelilingi itu bukan hanya keliling seperti tawaf. Umpama ini Ka'bah, tawaf. Umpama ini Adam dikelilingi luarnya, tidak. Tapi sampai seperti ini, falamma ra'ahu ajwafa. Sampai iblis itu mengerti betul bahwa Adam itu adalah makhluk yang berongga, makhluk yang lobang itu. Kemudian dimasuki oleh iblis itu. Jadi masuk ke mulut, keluar dari bawah. Masuk dari bawah, keluar dari atas. Jadi isi kandungan fisik manusia itu sudah diketahui oleh iblis. Karena dicek beliau. Lantas arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalak. Sehingga iblis itu tahu betul ya rahasianya Adam dan anak keturunan itu. Setelah beliau ketahui sampai mengatakan la yatamalak. Wah, ini Adam itu dan keturunannya ini tidak punya kemampuan, tidak mampu menahan syahwat, dikit-dikit marah, dikit-dikit tak berdaya, karena la yatamalak, tidak punya kemampuan untuk menahan hawa nafsunya. Maka tapi Allah mengatakan dari petunjuknya yang dia paparkan Al-Quran dan Sunnah, ketenangan jiwa seseorang itu adalah kedekatannya bagaimana seorang itu terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah itu adalah sebagai obat. Lantas setelah itu ditiupkan roh. Habis ditiupkan roh, makhluk malaikat iblis di situ disuruh sujud. Tahu-tahu ada yang tidak sujud, nongol berdiri. Berdiri tidak mau sujud, itulah iblis. Tuh ini. Nah sekarang kita perhatikan bahwa apa sih sebabnya?
Kok manusia itu wonten sing coklat, wonten sing ireng, wonten sing putih, wonten sing kuning, wonten sing gak kuning gak putih. Mangkak nggih wonten. Nek guyu ketinggal napa nih? Untune putih tapi pereng ngono. Lagi pereng mboten kranten kenging sengenge mboten, tapi memang Allah ciptakan seperti itu. Ternyata ini hadisnya. Innallaha azza wa jalla khalaqa Adam min qabdhatin qabadhaha min jamil ard. Jadi Adam itu Allah ciptakan dari segenggam tanah. Segenggam tanah dari tanah-tanah yang ada di seluruh bumi ini. Buminya satu gitu. Dari tanah yang ada di seluruh bumi ini kan macam-macam warnanya. Kapan jenengan ke Gresik tanah yang warnanya apa? Halo? Kapur. Geser ngulon titik nang Lamongan warnanya apa? Rada abang. Nek kapan teng Arab warnanya apa? Rada putih. Oh, macam-macam itu. Jadi seluruh itu dibentuk oleh Allah. Faja'ah banu Adam ala qadril ard. Maka maksudnya ya kondisi putra keturunan Adam itu memang sesuai ukuran dari tanah-tanah itu. Lantas ja'a minhum al-abyad hingga akhirnya. Loh, hingga akhirnya itu maksudnya gini. Setelah terbentuk ternyata ada yang kulit mereka dari keturunan Adam itu al-abyad putih. Uripe biyen nang ndi biyen kok iso dadi putih. Kemudian wal akhmar, ada yang merah, wal aswad, loh ini ada yang hitam, wa baina dzalika, dan ada yang antara gitu. Yo gak ireng, gak putih, gak apa. Wonten iki tak delok iki gak ireng, kok manis gitu loh. Api kan ya, tapi gak putih, gak hitam, gak merah. Antara, Allah sebut demikian. Rasul katakan wal khabis wat thayyib. Oh, maksudnya gini, ada yang jelek, ada yang baik, ada yang bagus. Yo ngapunten lho ya, walaupun Allah mengatakan apa itu khalaqnal insan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu bentuk manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini visi kita itu sudah baik. Nah, maksudnya model orang itu sendiri kan akan menilai. Oh, wong iki ganteng nek. Wong iki kok koyo ngene gitu. Nah, ternyata Allah bentuk seperti ini. Tidak boleh mencela, tidak boleh menghina. Nah, kurang karuan. Wong e gak ketara tapi bojone wayu. Ayo, kira-kira ana wong ireng, bojone wayu jenengan iri napa ora? Allah bentuk, Allah ciptakan, Allah jodohkan seperti itu. Kita harus rela dan tidak ada apa-apa itu. Allah yang menentukan itu. Kemudian wasahal itu pada dasarnya ya mudah gitu loh. Ya. Kemudian wal khas ono sing praupane wajahnya itu melas gitu loh. Jenengan tingali wonten tiang niku wajahku melasan. Iki nggarai umpama ya nek dados tiang maaf meminta-minta sakno. Kula nate ningali ya, jenengan tingali pom bensin gene ngarepe Babelayar. Selautan niku ya. Itu bawa kotak panti asuhan. Beto kotak ngeten. Dibetotok ngeten. Kula tingali Bu, Pak. Wajah melas ngono. Ini cocok gak ngono-ngonoan. Cocok. Dadi wong iku mari disusuki ya, mantun tumbas pom bensin kalau mau ningali kok gak tega. Akhirnya susuk 5.000 dilepono. Cocok sing wong ngene-ngene iki gawe ngono-ngono iku. Nek kare sing ganteng, jasan, dasian, pantesan. Klitik-klitik nggo kaleng. Gak dipercaya. Sing melas-melas niku dan Allah ciptakan seperti itu wa baina dzalika. Ana wong sing gak melasan ya gak kereng. Biasa. Kita jumpai. Nah ini, jadi kita ketahui bahwa model bentuk bahan penciptaan Adam dan keturunannya jelas.
bahan penciptaan malaikat, ternyata setelah ditelaah Al-Quran maupun As-Sunnah, para ulama tidak menjumpai sedetail ya penciptaan malaikat dengan penciptaan Adam tadi. Maksudnya lebih detail Adam dan keturunannya. Untuk malaikat Allah tidak banyak menjelaskan. Tidak banyak. Tidak sedetail Nabi Adam dijelaskan sampai seperti ini. Ternyata model hati seperti ini tidak dijumpai untuk malaikat. Nah, sehingga kami sampaikan yang seperti ini karena para ulama belum menjumpai. Nah, selanjutnya, sekarang kapan, adakah waktu atau hari yang Rasul sebutkan penciptaan malaikat itu? Tuh, kalau Adam tadi kan di surga. Tuh, waktunya dijelaskan di dalam hadis yang lain. Nah, nanti ini ada, ya, ini ada nanti kita baca hadis ini. Ya. Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan tentang waktu penciptaan malaikat. Yang disebutkan hanyalah waktu penciptaan Adam. Ini hadis ini akan kita sampaikan. Nah, dan juga makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini Allah detailkan. Adam dan makhluk-makhluk yang lain Allah sebut harinya gitu. Di dalam hadis Muslim nomor hadis 4997, Rasul mengatakan dari sahabat Abu Hurairah menyampaikan hadis Rasul. Qala akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadi. Rasul itu pernah ya megang tanganku. Jadi karena saking akrabnya ini, Abu Hurairah itu kan ahli sufa, tidurnya di masjid, hafalan hadisnya paling banyak. Orang miskin tak bekerja, mengandalkan apa? Santunan dari orang-orang yang dermawan. Tapi Abu Hurairah bukan seorang pengemis, bukan seorang peminta. Tidak mau minta. Tidak mau minta. Makanya orang cukup itu makan pagi siap, makan malam siap. Itu sudah cukup itu. Nah, oke, kita lanjut. Ketika Rasul SAW memegang tanganku, faqala, maka Rasul mengatakan khalaqallahu turbatah yaumas sabt. Nah ini, Allah menciptakan bumi, turba itu turab, tanah, tapi sudah berbentuk bumi ini, itu yaumas sabt, di hari Sabtu. Jelas. Jadi bumi itu Allah desain, Allah bentuk, Allah buat jelas harinya, yaitu hari Sabtu. Di sini tidak dijelaskan Sabtu niku napa pagi, siang, sore, malam. Penting hari Sabtu, kita terima. Lalu yang berikutnya, wa khalaqal jibal fiha yaumul ahad. Dan Allah menciptakan gunung-gunung. Jibal. Ya, kalau jabalun itu gunung, satu gunung. Tapi jibal, gunung-gunung. Itu gunung-gunung yang ada di muka bumi itu, seluruh dunia. Karena setiap negara itu rata-rata punya gunung. Di situ Allah tancapkan, Allah buat di hari Ahad. Lantas wa khalaqas syajara fiha yaumul itsnain, dan Allah menciptakan pohon-pohon yang ada di muka bumi itu hari Senin. Wa khalaqal makruh yaumas tsulatsa, dan Allah menciptakan keburukan. Ya, keburukan itu di hari Selasa. Keburukan itu memang Allah ciptakan. Ini untuk apa keburukan Allah ciptakan? Ini sebagai ujian. Allah juga menciptakan kebaikan. Silakan pilih. Tapi Allah telah menunjukkan, jangan kau pilih keburukan, pilih kebaikan. Dan kebaikan itu aku ridhoi dan aku balas pahala. Lantas wa khalaqan nur yaumal arbi'a. Nah ini,
Wa khalaqan nur yaumal arbi'ah, dan Allah menciptakan cahaya di hari Rabu. Hari Rabu. Cahaya. Wa batha fiha dawabah yaumal khamis, dan Allah menyebarkan hewan-hewan yang ada di muka bumi itu pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam alaihissalam ba'dal asri yaumul jum'ah. Loh, ini Allah menciptakan Adam itu hari Jumat waktu asar hingga akhirul khalq, fi akhir sahmin saatil Jum'ah, hingga akhir hari Jumat, fi mah bainal asr ila lail, yaitu antara asar sampai malam. Itu penciptaan Adam, jelas waktunya, harinya, waktunya jelas, kemudian tempatnya tadi sudah, lalu bentuknya dulu, kemudian Allah tiupkan ruh untuk Adam, dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya secara jelas. Untuk malaikat, nah ini baru kita bisa menduga. Toh ini pun belum tentu bahwa Allah menciptakan nur, cahaya itu hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu Allah ciptakan cahaya. Tapi ingat bahwa hadis di atas jadi khuliqatil malaikati min nur. Allah ciptakan malaikat itu dari cahaya. Tapi sudah kami jelaskan, cahaya itu lebih dulu, baru malaikat. Karena bahan dulu diciptakan, baru makhluknya, yaitu malaikat. Lah untuk ini kita belum mendapatkan sebuah kejelasan apakah malaikat itu juga hari Rabu. Ini juga tidak dijelaskan. Karena nur itu adalah hari Rabu, apakah sekaligus malaikat juga diciptakan hari Rabu? Tidak dijelaskan. Kalaupun toh itu memang Allah ciptakan nur hari Rabu, kemudian sekaligus menciptakan malaikat di hari Rabu, ya memang hari Rabu. Tapi penjelasan harus ada dukungan. Tapi untuk mendukung di sini tidak ditemukan. Nah, oleh karena itu kita tidak usah, ya bahasanya itu mempang. Kapan malaikat diciptakan itu? Hari apa? Nah, kalau tidak ada jawaban, ingat rukun iman itu ada enam. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wal yaumil akhir. Kemudian qada dan qadar. Kita cukup mengimani kalau tidak ada penjelasan. Kita cukup mengimani bahwa malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari bahan cahaya. Sehingga untuk hari ini para ulama tidak menemukan harinya, waktunya untuk penciptaan malaikat. Tapi yang jelas dari cahaya sudah cukup. Kemudian nanti malaikat itu ada penjelasan punya sayap. Ya, Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj itu guide-nya kan Jibril. Didamping oleh Jibril dari Mekah. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa diantar oleh Jibril, didampingi karena guide beliau. Kemudian sampai di Masjidil Aqsa berhenti sholat. Rasul mengimami, makmumnya, jamaahnya ada malaikat, ada nabi. Kemudian Mi'raj ke atas. Mi'raj ke atas. Berangkatnya dari Masjidil Aqsa, Palestina, Mi'raj ke atas sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi lapis pertama, lapis kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Jibril tak mampu untuk sampai mengikuti Rasulullah mendapatkan perintah sholat itu. Seandainya Jibril, karena tidak ada perintah, undangannya itu adalah hanya Rasulullah, dan disuruh oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah, itu terbatas sampai Sidratul Muntaha, hendaknya beliau sebelum Sidratul Muntaha itu. Tapi Rasulullah menghadap ke sana.
Jibril ditawari oleh Rasul, Jibril, aku harap engkau juga ikut. Apa aja Jibril? Rasul, seandainya aku masuk satu langkah saja, terbakar fisik saya ini. Saat itu Rasulullah ditunjukkan wujud asli Jibril, ternyata memiliki 600 sayap. Kalau dibentangkan sampai ufuk barat dan ufuk timur, loh, itu besarnya aslinya malaikat. Dan dibentangkan seluas ufuk barat dan ufuk timur, itu bawahnya dari setiap sayap itu memancarkan cahaya-cahaya mutiara dan gemerlapan itu. Seperti bintang-bintang nih ya. Niku nek kapan rutuh, lu jatuh ke bawah, itu gemerlapan. Di sayap Jibril itu turun seperti itu. Gampangan ini kembang api. Tapi kembang api kan pecah. Turun dari sayap itu sekian banyak gemerlapan mutiara-mutiara yang berwarna-warni, dan warna-warninya itu sudah melebihi batas dari hitungan warna-warni yang ada di dunia ini. Masya Allah, Rasulullah ditunjukkan oleh Allah wujud Jibril asli. Nah, itu kalau dilihat fisik Jibril aslinya. Tapi Allah juga berikan kemampuan untuk bisa menjelma seperti manusia. Laki-laki saat itu ketika hadis Jibril, Allah sebutkan ya tentang dalam hadis Sahih Bukhari, dalam hadis Arba'in itu jelas tentang hadis yang intinya hadis Jibril. Kalau hadis Jibril itu dijelaskan secara luas itu. Nah, oke. Untuk kapan waktu penciptaan malaikat tidak Allah jelaskan dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Tapi kalaupun toh itu Allah menciptakan cahaya di hari Rabu, maka terus lanjut untuk menciptakan malaikat, itu pun juga wallahu a'lam. Nah, ini malaikat. Nah, sekarang yang terakhir, apa sih hikmah diciptakan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, hikmahnya ini satu, bahwa malaikat itu makhluk Allah yang juga sama-sama beribadah. Sama-sama beribadah kepada Allah. Ada ibadahnya itu mahdhah dan ada yang lain. Yang mahdhah tasbih, takbir, tahmid. Tuh, setiap hari tasbih, tahmid. Suci makhluk yang disucikan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah. Ucapannya baik-baik. Berbeda dengan makhluk yang dua ini, jin, manusia. Kadang-kadang ucapannya kotor, ucapannya maaf besok. Malaikat tidak ada tasbih, takbir, tahmid. Jin gengoten sama dengan manusia, merusak, ganggu. Walaupun jin itu berada di tempat yang gaib, tapi kegaiban malaikat ini lebih gaib daripada jin. Karena kita ya tidak pernah ya menyaksikan, melihat, apalagi dilihatkan. Kalau jin sih bolak-balik. Ya, maksudnya bolak-balik itu dari kalau manusia itu kadang-kadang kan dijumpai. Sampar seliwer iku mah. Kok delokane wahyu iku mah. Wahyu gak beres iki. Kuntilanak. Loh, itu masih berseliweran gitu. Karena jarak dunia ini tipis. Ini gaib, ini nyata. Seandainya gaibnya itu dinampakkan oleh jinnya sendiri, maka kita akan tampak. Nah, ini untuk kegaiban jin itu lebih gaib ya malaikat tadi. Karena malaikat gak bersentuhan dengan gaibnya jin. Nah,
lain. Nah, ini fungsinya untuk beribadah, hikmahnya. Allah jelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 29. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Ini orang-orang kafir yang sampai mengatakan Ar-Rahman itu punya anak, mengambil anak. Subhanah ma suci Rabb, bal ibadu mukramun. Bahkan malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Maunya malaikat itu anaknya Allah. Ini orang-orang kafir. Kemudian la yasbikunahu bil qaul wa hum bi amri ya'malun. Mereka tidak saling mendahului untuk berbicara. Mereka malaikat itu selalu mematuhi perintah Allah dan melaksanakan semua perintahnya. Lantas ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi musyfiqun. Allah mengerti apa yang di hadapan malaikat, apa yang berada di belakang malaikat, dan malaikat itu tidak bisa untuk memberikan syafaat kecuali orang yang diridhoi. Artinya Allah memberikan ACC ke malaikat, kemudian Allah meridhoi, maka orang tertentu tadi diberikan syafaat. Nah, ini hidup mereka selalu takut kepada Allah. Lantas yang ayat 29, wa may yakul minhum inni ilahu min duni. Dan siapa yang mengatakan di antara orang-orang kafir sampai mengatakan saya ini adalah ilah selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, maka demikian itu kami balas dengan neraka jahanam, kadzalika najziz zalimin, demikian pula kami balas terhadap orang-orang yang zalim. Ini hikmah yang pertama, kita masukkan surah Al-Anbiya surah 21 ayat 26 sampai 29, yaitu untuk beribadah. Makhluk yang dimuliakan, disucikan oleh Allah. Lantas yang kedua, bahwa hikmah diciptakan malaikat itu adalah juga untuk menjalankan tugas-tugas yang mulia. Lalu ini ada malaikat pembagi rezeki, ada malaikat yang ngatur hujan, ada malaikat yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu, ada malaikat yang mengawasi kita, nulis iki sekesuk mang dosa akeh, ditulis iki sekesuk mang iku ibadah akeh. Itu semua dicatat oleh para malaikat dan nanti dia akan ditunjukkan semuanya catatan itu. Gampangannya buku rapot. Lah buku rapot nanti akan ditunjukkan oleh Allah melalui malaikat di akhirat. Sing bayangno mungkin sing wong gak percaya. Ya apa rapote? Rapotnya bukan seperti rapot-rapot kita itu. Itu nanti lembaran dibentangkan oleh Allah sejauh mata memandang. Jadi tulisannya jelas. Lo aku biyen umur sudah ngaji nang Al-Mahdi, mari maghrib sampai isya ketok. Lo esuk aku mang tukaran ambek tonggoku ketok. Semuanya akan dinampakkan kecuali man satara musliman satarallahu bihi yaumil qiyamah. Sapa wong sing purun nutupi aibe koncone, aibe sedulure, mongko mangke akan ditutupi aibnya. Maksudnya gini, wong iku penggawe Nabi. Nah, kalau ada aib-aib ditutup. Jeleknya itu nanti tidak akan dinampakkan oleh Allah, ditutup. Karena mau menutup aib saudaranya. Walaupun bahasa semuanya nanti akan ditampakkan. Jari Aisyah, ya apa? Dalam keadaan telanjang, gak malu tak? Gak bahaya tak saya ini? Kamu nah, sudah gak kepikiran seperti itu. Jadi semua yang ditampakkan memang ditampakkan, tapi yang aib-aib dirinya karena kesahaliannya, kemukminannya,
maka juga akan ditutupi oleh Allah balasan nanti di akhirat. Sampun. Demikian episode kedua tentang satu, kita bahas tentang bahan penciptaan malaikat dari cahaya. Yang kedua, kapankah waktu diciptakan oleh malaikat? Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan. Tapi secara global tadi, nur cahaya diciptakan di hari Rabu. Dan yang ketiga, hikmah luar biasa untuk beribadah dan juga untuk melakukan tugas-tugas yang Allah berikan wewenang kepada mereka. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup? Baik, Bapak Ibu, demikian apa yang kami bahas tentang penciptaan malaikat sekaligus hikmahnya. Mudah-mudahan ya sedikit demi sedikit kita semakin paham dan semakin kuat keimanan kita, karena percaya adanya malaikat termasuk rukun iman. Keimanan ini kita bawa terus sebagai modal akidah kuat kita, nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun akhirat. Sekian, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.